Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan aku, Amel, dan rekanku, aku Bila. Di sini sesuai dengan judul yang ada di deskripsi juga, kami akan membahas mengenai hal atau isu terbaru yang sedang hangat dibicarakan. Ya, kalian tahu ya, perang yang terjadi sekarang di jalur Gaza antara Palestina dan juga Israel. Di sini nanti aku dan juga Bila akan banyak sekali membahas mengenai beberapa latar belakang terjadinya perang ini, terus mungkin juga tentang sejarahnya juga ya. Habis itu kita juga bahas mengenai apa aja yang udah hancur karena terjadi peperangan ini, kayak korban jiwa dan juga fasilitas umum yang dihancurkan seperti itu. Lalu kita juga akan membahas mengenai hukum yang berlaku, seperti mereka itu ngelarang prinsip apa aja. Jadi nanti kita juga akan ngebahas itu. Kita juga ngebahas mengenai sisi kemanusiaannya juga, HAM. Lalu nanti akan ada juga solusi atau upaya dari PBB selaku organisasi perdamaian dunia ya. Jadi nih, menurut kamu ya Bill, latar belakang dari masalah ini tuh apa sih kalau menurut kamu? Ya, jadi kalau kita tahu ya, guys, konflik Israel Palestina ini kan terbilang kayak salah satu konflik yang paling berkepanjangan ya. Dari dulu udah lama banget kan, perang ini tuh terus-terus berlanjut gitu, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau terbilang gimana sih akar konflik Israel Palestina itu bermula gitu kan ya. Jadi konflik ini tuh kalau kita tarik ulur, kita bahas gimana sejarahnya kan ya. Jadi konflik ini tuh terjadi di akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20, di mana gerakan Zionisme yang mana berusaha untuk membangun tanah air Yahudi. Terus di mana mulai mendapatkan suatu momentum dari kejadian itu. Dan seperti yang kita tahu ya guys, jadi selama berabad-abad tuh wilayah Palestina itu dihuni oleh mayoritas penduduk Arab, termasuk Arab Palestina, komunitas Yahudi dan juga Kristen. Dan hal ini tuh gimana ya, kalau kita sebut ketegangan ini mulai itu meningkat di wilayah seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina. Dan saat itu juga Menteri Luar Negeri Inggris itu, atau kita sebut namanya Arthur Balfour, itu dia menulis surat yang mana ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, di mana seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Jadi surat itu tuh memang singkat, hanya ada 67 kata, namun isinya tuh memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Yang seperti kita lihat ya, banyak banget berita-beritanya Palestina Israel saat ini. Ya, terus juga kita juga dalam peperangan ini banyak banget korban jiwa ataupun fasilitas banyak banget yang rusak ya. Seperti kayak dari 7 Oktober sampai 5 November kemarin itu sebanyak 9.900 korban jiwa. Ini aku kemarin ambil dari data United Nations Office of Coordination Humanitarian, dan dari real time juga itu fasilitas yang udah hancur itu ada 158 sekolah, itu hancur yang sebagian ya, 85 kantor pemerintahan, dan 45 sekolah yang benar-benar hancur total, 47 masjid, 25 rumah sakit, dan 3 gereja itu semuanya hancur karena dibom oleh Israel gitu. Oh, gitu-gitu. Nah, itu guys, jadi dari kalau kita lihat dampak-dampak yang sudah dijelasin sama Amel ini, banyak banget kan ya, kayak memakan korban gitu. Terus kira-kira Mel, kamu tahu nggak kayak dari segala banyaknya dampak yang ditunjukkan itu dan yang dihasilkan, kira-kira prinsip-prinsip yang dilanggar itu apa aja sih Mel sama Israel ini sendiri? Kalau yang menurut aku yang ketahui ya, itu dia melanggar semua prinsip humanitarian sih, kayak yang uh, distinction. Mengapa disebutkan melanggar? Karena pada nyatanya Israel tidak hanya menyerang pada warga militer saja gitu, akan tetapi mereka juga menyerang para warga sipil. Bahkan
perempuan dan juga anak-anak pun mereka ikut serang gitu loh. Nggak banyak sekali korban anak-anak yang berjatuhan waktu itu, banyak sekali ya. Terus yang kedua itu dia juga melanggar prinsip larangan yang termasuk dalam horse the combat, yaitu yang dimaksud the horse the combat itu kan kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Bagaimana yang ditegaskan pada pasal 41 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1949 bahwa seorang yang diakui atau dalam keadaan harus diakui sebagai horse the combat dilarang menjadi objek serangan. Seorang tentara dapat menjadi sasaran sah dalam keadaan normal, tapi kalau itu tentaranya menyerah atau terluka dan tidak lagi menimbulkan ancaman, maka dilarang untuk menyerang orang tersebut gitu loh. Selain itu juga mereka berhak atas perlindungan lebih lanjut ketika mereka memenuhi kriteria sebagai tawanan perang. Hal ini karena Israel juga menyerang pada wilayah perang saja, dia tidak hanya menyerang di wilayah peperangan saja, tetapi juga menyerang rumah sakit dan sekolah, dan di mana saja tempat kayak fasilitas umum gitu loh, yang emang nggak boleh buat diserang gitu. Dia juga melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip batas proporsionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil, dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer. Jadi kayak dia kan beneran yang melanggar karena emang nyerang bukan hanya warga sipil saja ya, dia juga menyerang rumah sakit, dia juga orang sakit pun masih dia serang gitu. Ibaratnya orang udah sekarat, dia masih serang buat biar dia mati gitu loh. Iya, betul. Dan dia juga harusnya nggak sebanding dengan keuntungan militer. Apa keuntungan militernya si Israel menyerang rumah sakit itu gitu. Jadi kayak bingung banget. Kelima, kita juga membahas mengenai prinsip kemanusiaan atau the principle of humanity. Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun ya. Gagasan kemanusiaan penting bagi manusia, dan inilah yang membedakan manusia dengan binatang gitu loh. Jadi gak semua orang itu kamu serang gitu, bahkan sekelas musuhmu sendiri, kayak musuh bebuyutanmu, kalau emang udah sekarat ya jangan diserang lagi gitu kan. Betul. Apalagi dia juga menyerang anak-anak dan lain sebagainya yang emang notabene nggak bersalah di situ loh. Betul banget. Hukum humaniter internasional modern tidak naif dan menerima bahwa bahaya, kehancuran, dan kematian tidak bisa dibenarkan selama konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional hanya dimaksudkan untuk membatasi kerugian dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang banyak di tengah ambisi ini gitu. Jadi kayak Israel ini dalam menyerang Palestina ini kayak dia udah gak kekontrol lagi gitu loh. Dia udah banyak banget ngelanggar prinsip-prinsip peperangan juga selain itu gitu. Gitu. Terus gimana Mel menurutmu soal perlindungan terhadap korban-korban Palestina ini? Sepengetahuanku ya, beberapa negara juga telah memboikot Israel dan meminta agar Palestina segera dibebaskan dan tidak diperangi lagi seperti Indonesia, Malaysia, Cina, Rusia, Korea Utara. Ini aku tahu ya. Dan juga memberikan bantuan berupa alat kesehatan maupun tempat berlindung sementara gitu loh. Terus melalui teks juga berjudul Penduduk Sipil Palestina yang diadopsi melalui pemungutan suara, ada 120 suara mendukung, 8 suara menolak, dan 45 suara abstain, yaitu di majelis yang menuntut agar Israel ini menahan diri dari tindakan tersebut dan sepenuhnya mematuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Konvensi Jenewa keempat terkait perlindungan warga sipil pada masa perang pada tanggal 12 Agustus 1949 itu, dan menyerukan langkah-langkah yang mendesak untuk memastikan gencatan senjata segera dan segera melakukan pengendalian diri secara maksimal gitu loh untuk warga Israel, untuk militer Israel gitu loh. Mereka juga meminta Sekretaris Jenderal untuk menyerahkan laporan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari yang menguraikan usulan tentang cara dan sarana untuk menjamin keselamatan warga sipil Palestina, termasuk mekanisme perlindungan internasional.
Resolusi tersebut juga diadopsi setelah majelis menolak amandemen yang disponsori oleh Amerika Serikat dengan hasil 78 suara dan 59 suara mendukung dengan 26 suara abstain gitu, yang akan mengutuk Hamas karena berulang kali menyebabkan menembakkan gitu loh roket bom ke Israel dan menghasut kekerasan sepanjang pagar pembatasan. Mereka menuntut agar Hamas menghentikan semua aktivitas kekerasan dan menyatakan keprihatinan besar atas penghancuran penyeberangan Karem Shalom yang dilakukan oleh para pelaku di Gaza. Jadi kayak kalau menurutku si PBB ini aku semua ini data di akun PBB-nya langsung itu seperti itu, dan sepertinya PBB ini tidak memihak ke Israel juga tidak membela Palestina karena perlu kita ketahui emang waktu ini perang yang terjadi saat ini emang pertama dilakukan oleh Hamas duluan ya, selaku militer yang ada di perbatasan di Gaza sana, karena emang ini mungkin sudah capek ya dengan Israel gitu ya. Udah lama gitu. banget juga kan. Makanya kayak solusi dari perdamaian ini ya menghentikan Hamas agar Israel juga diam gitu loh. Intinya gitu kalau menurutku ya. Terus menurut kamu nih, konflik ini tuh berhubungan dengan hak asasi manusia nggak sih? Iya kan, pasti kan? Pastilah ya. Karena FYI dulu ya. Sebelumnya dikatakan bahwa HAM ini tuh sebenarnya tidak selalu diperhatikan ketika terjadi perang atau konflik. Tapi pada kenyataannya hukum humaniter internasional itu sendiri dan HAM itu tuh saling berhubungan, jadi saling berkaitan gitu. Sebab dalam konvensi HAM ini juga terdapat berbagai ketentuan dalam yang berlaku dalam situasi perang. Seperti misalnya pada pasal 15 Konvensi Eropa tahun 1950 itu tuh menetapkan bahwa jika terjadi perang atau bahaya publik lainnya yang mana sekiranya mengancam stabilitas nasional seperti hak-hak yang dijamin oleh konvensi itu tidak boleh dilanggar. Dan isi dari konvensi ini tuh setidaknya tuh memuat 7 hak, yang mana 7 hak ini tuh salah satunya adalah hak untuk hidup. Nah, kenapa kok konflik ini tuh bisa terbilang berhubungan dengan HAM? Yalah, jelas kan. Karena pastinya Israel ini kan udah dari lama juga udah melanggar hak-hak pada Palestina. Seperti yang udah aku barusan singgung, kalau jika terjadi perang yang mengancam stabilitas nasional seperti salah satunya hak-hak untuk hidup, itu pun sudah dikatakan telah melanggar konvensi atas dasar hak asasi manusia. Seperti itu. Terlebih lagi seperti yang kamu tadi juga udah singgung di awal, bahwasanya terkait dampak-dampak yang terjadi akibat konflik ini tuh seperti telah memakan korban kurang lebih kan tadi sebanyak 9.900 korban jiwa tuh. Itu juga bisa dibilang pastinya melanggar hak asasi manusia. Seperti itu sih Mel. Bill, menurutmu tuh ada nggak sih satu aja aliran HAM dalam konflik itu? Ada apa aja gitu? Ya kan ini ya ada sih. Sebenarnya aliran HAM itu kan ada 3 ya, dibagi jadi 3. Jadi ada aliran integritas, terus ada aliran separatisme, dan satunya aliran komplementaris. Nah, dari konflik Israel Palestina ini tuh kalau kita pilih salah satu dari yang sesuai itu termasuk ke aliran integritas. Kenapa? Karena konflik ini tuh terdapat di dalamnya itu terdapat banyak sekali kan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu. Nah, pelanggaran HAM itu yang terjadi dalam konflik ini pun kayak meliputi hak atas tanah, hak hidup, hak anak-anak terutama ya kan, terus hak kesehatan dan hak kebebasan. Oke. Terus dari semua pelanggaran itu kan seperti yang kita jabarkan tadi ya, kayak mereka melanggar prinsip-prinsip dari hukum humaniter dan juga yang selaras dengan pasal di Janewa gitu kan. Terus bagaimana sih, apakah ada gitu loh tanggung jawab dari negara tersebut gitu? Harusnya sih ada ya. Negara itu harusnya mempunyai kewajiban yang mana
memberikan reparasi kepada korban-korban pelanggaran hukum humaniter internasional itu, terutama terlebih dalam konflik ini ya, Israel Palestina. Kalau kita tahu ya, reparasi itu tuh berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan juga satisfaction atau jaminan kepuasan seperti kayak pengakuan atau permintaan maaf, dan juga jaminan tidak terulangnya kembali konflik ini. Jadi kalau dibilang gimana sih tanggung jawab negara, ya negara itu terutama pemerintahannya ya, negara itu harus bisa menegakkan hukum, lebih ditegakkan hukumnya gitu loh, dan mengadili para pelaku pelanggaran HHI ini tuh secara adil dan tanpa diskriminasi seperti itu. Selain itu negara ini juga selain menegakkan hukum tentunya juga harus nih melindungi warga sipil. Seperti yang kita tahu, warga-warga sipil di Palestina ini kan banyak banget kan yang gugur, banyak yang ya tewas lah ya makan korban itu. Dan gimana caranya pemerintah ini terutama negara ini itu juga harus bisa gitu kan melindungi warga sipil yang seperti tadi tercantum dalam hukum Jenewa itu, konvensi Jenewa seperti itu. Dan juga apabila terjadi pelanggaran HHI, maka negara ini harus tentunya memberikan kompensasi kepada korban dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HHI, yaitu ya Israel lah ya, terlebih pada Zionisnya seperti itu. Itu Mel. Oke, cukup rumit ya emang Iya, banget sih. peperangan ini yang terjadi, karena emang lagi bener-bener ongoing dan lagi panas banget, banyak banget. Apalagi sekarang udah banyak dari kemarin juga banyak yang demo di, kebetulan demo di Monas ya itu. Iya, di demo Jakarta, besar-besaran betul, itu. betul. Terus di Amerika Serikat juga ada, di Banyak pokoknya negara sih. banyak negara. Jerman, banyak banget. Iya, banyak banget itu yang pokoknya pengen Israel apa Palestina ini merdeka lah gitu, maaf sorry. Iya, betul. Terus karena nih Israel kan udah banyak banget melanggar prinsip dari HHI, terus juga melanggar konvensi Jenewa juga. Ada nggak sih peran atau solusi gitu loh dari PBB selaku apa sih, organisasi Untuk perdamaian dunia. ya, sebagai solusi perdamaian dunia gitu loh. Apakah ada ya kira-kira gitu menurut kamu nih, apa aja juga upaya mungkin yang dilakukan selain tadi kan sempat aku singgung itu dia pernah apa namanya ngirim surat, jadi kayak yang seperti aku jelasin tadi yang kayak PBB ini sudah menyerukan langkah-langkah mendesak dan memastikan gencatan senjata secara segera itu yang menyerahkan laporan lah intinya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari itu kan upaya PBB, tapi itu bukan yang sekarang gitu loh. Apakah ada gitu sekarang yang emang PBB lakukan untuk solusi perdamaian dunia yang sekarang gitu? Oke. Jadi kalau menurut aku ya, sebenarnya tuh PBB ini sendiri itu sudah kalau kita tarik ulur lagi ya, sebenarnya PBB ini tuh sudah terlibat gitu loh. Jadi PBB ini udah memberikan solusi gitu sejak tahun 1947, yakni pemisahan tanah Palestina menjadi negara Yahudi, Arab, dan Yerusalem melalui dikeluarkannya resolusi 181, di mana dalam penyelesaian konflik itu melalui berbagai perundingan tentunya. Salah satunya yaitu Konferensi Madrid di tahun 1991. Jadi Konferensi Madrid ini tuh diadakan di kota Madrid ya, Spanyol, pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November tahun 1991. Jadi diselenggarakannya Konferensi Madrid ini tuh merupakan sebenarnya upaya awal masyarakat internasional tuh memulai proses perdamaian antara Israel dan Palestina melalui perundingan ini. Namun seperti yang kita tahu ya perundingan ini juga akhirnya berujung pada kegagalan dan tidak menghasilkan suatu keputusan apapun. Dan kemudian kalau kita lihat kira-kira solusinya upaya PBB untuk yang sekarang ini kayaknya belum terlihat, belum terdampak gitu ya sama Palestina itu sendiri, karena masih belum ada pergerakan gitu. ya
belum ada pergerakan kan, karena sebenarnya memang PBB itu pernah membuat solusi di antara dua negara ini, yaitu Israel dan Palestina, agar hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui. Hanya saja memang dari sekian banyak solusi yang dicanangkan, PBB ini masih belum bisa menyelesaikan konflik secara optimal. Tentunya juga terdapat salah satu negara yang mana sering memveto lusinan resolusi dari PBB ini. Ya seperti kita tahu ya, Amerika Serikat sebagai superpower kan ya. Seperti itu. Terlebih lagi kalau kita tahu ya, Amerika Serikat ini kan pro banget ya sama Israel, ya kan? Ya, pro banget gitu. Kayak banyak kan orang Amerikanya ya, kayak pemimpinnya itu lebih pro ke Palestina, Israel gitu loh. Iya, betul banget kan. Apalagi juga terbaru saat ini kan banyak banget ya kayak brand-brand, apalagi kan brand-brand Sekarang yang memboikot semuanya itu kan. Jadi kayak yang emang bener-bener no Israel gitu loh. Padahal ya kalau sepengetahuanku tuh nggak semua orang Israel tuh kayak gitu gitu loh. Banyak kok yang dari Israel juga yang menyuarakan bahwa jangan serang Palestina, ya, kebebasan gitu loh. Palestina seperti itu ya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau soal upaya dari PBB ya. Jadi masih belum terlihat lah ya jelas solusi yang ada gitu yang muncul gitu, masih belum ada, karena juga ini juga kasusnya masih ongoing ya, masih terus-terusan gitu loh, masih dibicarakan orang-orang setempat dan masih banyak yang pengen menyuarakan bahwa Free Palestine gitu loh. Betul, Oke, betul. jadi di pertemuan ini ya kan kita banyak banget ngebahas tentang ini, kayak kita hari ini banyak banget apa sih ngehasilin pengetahuan baru gitu loh mengenai konflik ini dengan apa sih di mata HHI gitu loh, yang dimana kalau bisa didiskusikan ataupun dengan hasilnya itu kayak yang kita ketahui banyak sekali dampak yang terjadi, bukan hanya dampak di orangnya ya, maksudnya kayak korban jiwa, tapi juga fasilitas-fasilitas yang hancur banyak sekali seperti yang tadi yang aku bahas juga. Terus prinsip-prinsipnya juga, prinsip HI yang dilanggar juga ketiga-tiganya pun juga dilarang, kayak yang distinction, proportionality, dan juga precaution gitu kan. Ketiga-tiganya dilanggar. Abis itu konvensi Jenewa juga banyak sekali yang dilanggar, dan gak menutup kemungkinan juga dia juga melanggar prinsip perang gitu loh. betul banyak banget sih. Terus lagi konflik ini tuh ya tentunya ini kan melanggar hak asasi manusia juga ya kan pastinya, karena ya itu tadi banyak memakan korban, akhirnya warga Palestina ini tuh jadi kurang mendapatkan hak untuk hidup gitu kan. Iya, dan hukum yang berlaku pun kayaknya masih belum bisa terrealisasikan ke sana, karena Betul. emang masih banyak negara-negara besar yang pro dengan Israel gitu loh. Betul sekali, betul banget. Terus tadi juga kita membahas bagaimana perlindungan terhadap korban-korbannya, dan banyak sekali yang dilakukan, apalagi bukan hanya yang dilakukan oleh PBB saja ya sebagai selaku organisasi perdamaian gitu loh, tapi juga negara-negara lain, bahkan negara-negara yang jauh dari negaranya pun ikut serta dalam kayak ngasih bantuan lah intinya. Kayak kemarin di Indonesia Pak Jokowi juga ngirimin berapa ton itu melalui Betul banget. Kita Bisa kan itu. Terus juga tadi sempat nyinggung mengenai konflik yang berhubungan dengan HAM. Kamu juga kalau dibilang emang bersangkutan ya emang bersangkutan, karena ini tentang kemanusiaan lagi. Ini bukan mengenai peperangan tentang ras dan agama ya. Iya, betul. Tapi ini udah mengenai kemanusiaan atau humanity gitu. Betul banget guys. Terus kita juga tadi membahas mengenai tanggung jawab negara apa aja, tapi ya emang pada dasarnya konflik ini masih ongoing dari dulu sampai sekarang, masih belum benar-benar terselesaikan gitu. Jadi kayak solusinya tuh masih belum ada juga gitu loh. Masih belum ada yang terrealisasikan ya. Banyak yang kasih solusi tapi masih belum terrealisasikan ke dalam konflik inilah. Nah, iya benar gitu. Tapi menurutmu ada nggak sih kayak novelty atau keterbaruan isu ini gitu? Selain yang tadi ya, yang apa bantuan dari Jokowi itu tadi untuk langsung ke Palestina gitu. Ada sih kalau soal keterbaruan isu ini ya. Jadi ternyata negara Afrika terutama di Afrika Selatan itu
menarik semua diplomatnya untuk berkonsultasi terkait Israel, karena Afrika Selatan ini tuh menjadi negara terbaru yang mengambil sikap tegas atas serangan Israel di jalur Gaza ya. Terlebih lagi bahkan menterinya Ya. itu juga mengatakan bahwasanya posisi duta besar Israel itu dikatakan tidak dapat dipertahankan gitu. Jadi ya bisa dibilang negara Afrika ini kontra kan ya Kontra sama dari Israel ya. dan Seperti itu sih. banyak sih emang yang mengecam Israel karena kan emang ini bukan lagi ya seperti yang dikatakan tadi, ini bukan lagi isu mengenai keagamaan ya, tapi ini udah kemanusiaan Ya, di mana yang emang brutal banget. Terlebih mereka menyerangnya juga bukan hanya di tempat umum saja ya, kayak di rumah sakit yang notabene rumah sakit itu kayak juga gimana gitu loh, kayak gak manusiawi banget. Kayak mereka juga banyak yang bilang kalau ini tuh bukan peperangan tapi ini it's genocide gitu loh. betul banget guys. Jadi itulah yang bisa kami diskusikan hari ini. Semoga cukup bermanfaat ya bagi yang di luar sana, dan semoga konflik ini cepat terselesaikan dan agar semoga tidak ada korban jiwa lagi lah gitu loh. Kasihan banget apalagi yang masih kecil yang benar-benar jadi korban gitu, meskipun mereka mati syahid ya, tapi kan Ya tetap manusiawi manusiawi ya. gitu loh. Kayak perasaan kita masih ya Allah gitu kan. Ya betul banget guys. Oke, sekian dari kami guys. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, see you. See you.